Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Kita kembali bertemu dengan berbeda fitur. Tadi Google Meet, sekarang dengan Zoom Meeting ya. Semoga semuanya bisa bergabung. Ini peserta baru 50 ya. Ini sudah dengan Ustadz Ustazah. Jadi silakan diingatkan kembali temannya yang belum bergabung sebagai bentuk rasa kepedulian kepada sesama ya. Jadi jangan dibiarkan temannya kalau ada yang belum. Oke, untuk materi pertama temanya apa tadi? Yang masih ingat? Yo, siapa yang ingat? Tadi sudah disampaikan ketika kontrak belajar atau sudah dibagikan di PDF maupun PowerPoint ya, filenya sudah ada. Nah, dibaca enggak nih? Keajaiban belajar. Nah, ya mantap, Bang Zaki ya. Nah, tentang keajaiban belajar. Nah, Catat Pak, dapat door prize nanti Pak, insya Allah. Mantap ya, ini dari kesiswaan nih, akan ada door prize ternyata untuk peserta yang aktif. Oke, saya akan membacakan CV pemateri ya. Namun sebelumnya kita buka lagi sesi materi ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Nah, nama pemateri kita ya. Ini mantap nih materinya. Perkenalannya sudah menggunakan teks ya. Jadi saya akan perkenalkan pembicara hari ini, namanya adalah Yun Sirno ya. Biasa dipanggil Mr. Yun atau hanya Pak Yun. Nah, dia lahir di ibu kota Kalimantan Barat. Nah, 3 hari menjelang tahun baru alias 28 Desember, ayah ibunya dulu adalah pedagang. Sehingga ia tertarik dengan bisnis. Sehingga setelah lulus SD 22 Pontianak, SMP 2, dan MAN 2 Pontianak, wajar jika ia melanjutkan kuliah ke Fakultas Ekonomi. Jadi beliau ini alumni Fakultas Ekonomi Untan. Sekarang namanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hobinya adalah menulis ya. Jadi hobi Mister ini adalah menulis. Dia sudah menulis buku yang namanya Keajaiban Belajar sesuai dengan tema kita dan kemudian Rahasia Belajar. Jadi ada 2 buku. Kenapa menulis tentang belajar? Insya Allah akan dibahas di seminar ini. Nah, insya Allah akan kita bahas nanti. Oke, alhamdulillah pemateri kita sudah hadir ya. Inilah Mr. Yun ya. Nah, yang belum kenal, silakan. Ini ada tampilan layarnya langsung ya, Mr. Yun. Nah, jadi kepada Mr. Yun ini langsung saja ya saya serahkan waktunya untuk menyampaikan materi. Kapan munculnya gimana? Sudah bisa lihat nih sama mereka Pak. Oh sudah bisa. Coba. Sudah terlihat. Ya sudah. Oke, dengan hormat kepada Mr. Yun saya persilahkan. Ini yang mereka yang sedang lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa di forum online. Apa nama programnya ini? PLS ya? Ya. Tadi udah diperkenalkan saya ya? Sudah Mister. Sudah ya, sudah. Belum Pak, baru datang. Oh, baru datang. Insyaallah menyingkat waktu, jadi tadi sudah diperkenalkan siapa saya. Ini adalah sedikit materi ya agar optimizing memory terjadi. So if you think you can, impossible is nothing. Jadi pertama, adik-adik mesti percaya bahwa nggak ada yang nggak mungkin. Itu yang pertama ya. Jadi masalah bahasa Inggris, bahasa Arab atau bahasa lain atau pelajaran semua pelajaran itu adalah kita nggak percaya kita bisa. Kita nggak percaya kita bisa. Coba adik-adik pikirkan,
Yakin nggak adik juara 1 di kelas? Yakin nggak adik juara 1 di kelas? Hampir kebanyakan orang akan bilang, tidak, saya nggak sejenius itu. Tidak, saya nggak sepintar itu. Tidak, saya nggak secerdas itu. Padahal, if you think you can, nggak ada yang nggak mungkin. Nah, ini pengalaman pribadi saya. Kemudian saya terjemahkan di Sang Bintang School. Bahasanya obsesi ya, obsesi pribadi. Yang pertama dulu saya cari ya, kenapa akhirnya saya mungkin ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya dulu pernah di SMA ya, ini kan SMA semua ya. Di SMA, adik-adik baru kelas 1 sekarang ya, ini ada waktu 3 tahun untuk mengejarnya. Saya dulu SMA alhamdulillah jadi alumni terbaik di sekolah saya. Sekolah saya tadi diperkenalkan MAN 2 Pontianak, sekolah yang favorit ya di Pontianak. Jadi di situ itu ada proses dari kelas 1 saya enggak ranking 1 ya. Tapi ranking 1-nya baru di kelas 3. Nah, di situ ada proses bagaimana I can-nya saya membuahkan hasil. Itu deh ya, I can-nya saya membuahkan hasil. Yang pertama saya cari musuh dulu ya. Saya cari musuh dulu. Kalau bahasa ekonominya, bahasa bisnisnya, cari target. Target kita apa? Nah, saya cari musuh saya. Saya cari teman saya yang paling smart. Ya. Saya cari teman saya yang paling smart. Karena tadi ya kelas 1 saya belum ranking 1, saya belum ranking 2. Jadi saya cari ranking 1, ranking 2 udah jelas, udah clear ya. Orangnya dia. Nah, kebetulan saat itu ranking 1 dan 2-nya itu cewek ya, cewek. Saya nggak tahu saya ranking berapa kelas 1 ya. Jadi ranking dan biasa kan di sekolah-sekolah juga cewek ya, atau akhwat ya, akhwat. Nah, di situ saya punya alasan ya, saya punya alasan untuk mengeluarkan yang terbaik dari diri saya untuk menjadi number one. Sebenarnya number one nggak penting juga ya, Tapi kita harus mengeluarkan yang terbaik itu harus ada pendorong. Misalnya, adik-adik berpikir bisa nggak kita melewati parit? Ya. Sebenarnya bisa. Tapi pikiran kita akan berpikir, ngapain lompatin parit? Nggak ada kerjaan. Padahal kita bisa untuk mencapai tujuan sana, yang tujuan di depan parit, yang di sana harus melewati parit. Nah, karena nggak ada tantangan yang lain, maka kita menunda untuk melewati parit. Nah, itu yang terjadi di anak-anak remaja kita. Mereka nggak punya alasan untuk melompati parit, padahal bisa. Tiba-tiba datang seekor anjing, ya. Suddenly there is a dog. Ya. Nah, ketika anjing datang, apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba power kita muncul, ya. Ingat ya, muncul. Bukan tercipta tiba-tiba, tapi muncul. Artinya apa? Sebenarnya we can. Ya, kita melompati parit tersebut. Nah, itu yang terjadi pada kita sekarang sebenarnya. Maka sebenarnya secara pribadi, saya kurang setuju dengan terhapusnya tujuan akhir nasional ya, UAN ya. Karena kita nggak punya anjing tadi ya. We don't have dog. Ya, kita nggak punya anjing tadi. Sehingga kita nggak punya alasan untuk melompat. Sebenarnya kita bisa menguasai banyak pelajaran. Kita bisa smart in everything. But ya untuk apa? Akhirnya kita lulus, maaf, dengan biasa-biasa saja. Adik-adik kan nggak mau begitu kan? Nah, mungkin untuk kepala sekolah yang ada di sini atau guru yang berkepentingan mungkin bisa menciptakan UAN baru atau ya seperti anjing itulah ya. Bagaimana seekor anjing itu bisa mengejar kita dan kita mengeluarkan power kita sehingga akhirnya kita bisa melompati parit yang sebenarnya sederhana. Nah, begitu pula bahasa Inggris, bahasa Arab atau pelajaran-pelajaran sekolah. We can
master it, ya. Kita bisa menguasainya. Nah, mungkin di situ ya, mungkin di situ awalnya bagaimana kita mengoptimalkan memori. Jadi mengoptimalkan memori bukan dari memori itu sendiri ya, awalnya, tapi dari motivasi. Ya. Dari motivasi, dari mindset. Motivasi dan mindset itu yang akan mendorong memori itu optimizing. Optimizing. Boleh ditanyakan suara Bapak jelas atau tidak? Di tes suara saya jelas ya? Jelas, Mister. Oke, sip. Berikutnya. Nah, ini setelah kita bisa mengorkestra mindset kita, tujuan kita. Nah, sekarang kita pakai senjata kita. What is our weapon? Our weapon is brain. Ya. Senjata kita adalah otak. Ya. Otak. Nah, kebanyakan pelajar, bahkan manusia, itu tidak mengetahui the fact of our brain. Nah, konon, ini terdiri dari 1000 miliar neuron. Ya. Konon, ya, karena hanya Allah yang tahu, tapi kita berusaha menghitungnya. Kemudian juga dikatakan bahwa ilmuwan paling populer di dunia, namanya Albert Einstein, yang menjadi tokoh fisikawan nomor 1 dunia yang kita kenal sampai sekarang, itu katanya just use about 5%, hanya menggunakan kurang lebih 5%. Kemudian otak juga mengkonsumsi sebagian besar energi, sehingga akhirnya orang malas juga mau pakai otaknya karena mahal otaknya. Karena selain otaknya ciptaan Tuhan yang tadi mahal, juga ada dia consume much energy ya. Energi itu kan berasal dari makanan sebagainya ya. Jadi ada harganya. Kemudian sel otak beregenerasi, sehingga kita jangan khawatir, kita merasa tertinggal ya, karena otak itu selalu regenerasi, sehingga kita upgrade terus, baru terus ya. Don't worry about that. Kemudian informasi bisa kita mendapatkannya satu detik kurang lebih 10. Jadi bayangkan satu hari itu berapa informasi yang bisa kita akses ya dengan menggunakan kelebihan otak kita. Dan terakhir, salah satu fact-nya yang menarik adalah saya pernah saya pernah mengisi seminar, ya adik-adik ya, saya pernah mengisi seminar. Peserta bertanya begini, saya merasa otak saya kurang memorinya karena mudah lupa, kemudian susah ingat. Nah, sehingga lelucon saya adalah, kira-kira berapa GB otak kamu ya? Berapa GB otak kita? Kok segitu amat? Padahal in the fact, jika komputer itu bisa dibesarkan, maka otak kita akan setara komputer yang gede mesin komputernya itu sebesar bumi. Bayangkan ya, you can imagine. Komputer sekecil ini aja, komputer yang sering kita pakai sehari-hari, sekecil itu saja bisa kita gunakan sangat optimal ya. Apalagi komputernya sebesar bola bumi. Nah, faktanya adalah otak kita sebegitu. Nah, percaya kan? Nah, jadi untuk tadi materi kita adalah optimizing memory. Yang pertama, tumbuhkan motivasi ya. Motivasi dan mindset yang benar, sehingga otak kita akan terpakai dengan maksimal. Sehingga kita tadi carilah anjing tadi yang akan mengejar kita, sehingga kita bisa melompat parit tadi ya. Nah, itu optimizing memory reason ya, agar kita bisa melakukan itu. Kemudian yang kedua, kita harus tahu di otak kita nih how can ya, bagaimana bisa otak itu melakukan kerjaannya. Nah, inilah faktanya ya. Nah, berikutnya ini lagi ya, setelah Anda sudah percaya, Anda sudah punya, nah maka sekarang kita
pakai strategi, ya, pakai strategi. Sudah siap? Ini strateginya ya. Bisa dilihat di slide ya. Bisa dilihat di slide itu ada left brain dan right brain. Jadi secara umum otak kita dibagi dua belahan, ada kiri dan kanan. Ada kiri dan kanan. Yang kiri letaknya di kiri kita jelas, di kanan tangan kiri kita otaknya pegang, nah itu otak kiri ya. Tangan kanan pegang, itu otak kanan. Nah, they are very different ya. Mereka sangat berbeda. Mereka sangat berbeda. Mungkin saya ada kasih waktu berapa detik yang Anda perhatikan item-itemnya, item-item dari masing-masing otak ya. Oke. Dapat ya, dapat. Nah, itu. Nah, saya jelaskan sedikit juga ya, saya jelaskan sedikit. Oh iya, Pak Wandi, ada pertanyaan dari peserta nggak tadi? Belum ada, Mister. Oh, belum ada tadi ya? Belum. Oke. Jadi nanti siap-siap ya, kalau ada yang nggak paham boleh dikonfirmasi ke saya. Nah, lihat otak kiri. Kita mulai dari otak kiri ya. Kenapa? Nah, otak kiri adalah otak yang selama ini banyak dipakai di pendidikan kita. Pendidikan formal ya. Pendidikan formal SD, SMP, SMA kita. Nah, otak kiri itu mengandung item seperti logik ya. Jadi sekolah tidak mengizinkan kita berpikir tidak logik. Nah, contoh tidak logik itu jelas misalnya ya khayalan-khayalan ya. Sehingga kita diminta mana buktinya? Mana buktinya? Itu logik ya. Mana buktinya? Jadi pendidikan kita akan mendorong melahirkan alumni atau lulusan yang berpikir logik. Is it good? Yes, that is good ya. Bagus, ya, nggak ada masalah. Kemudian kita diajar untuk analisis. Kita diajar untuk berpikir analisa ya. Nah, inilah fungsi belajar matematika dan ilmu eksak lain ya. Jadi kita akhirnya cerdas dan terukur ya. Cerdas dan terukur. Jadi nggak boleh asal ya. Kemudian sequencing. Sequence itu berurutan ya. Kita nggak boleh melompat nomor 3, tapi nomor 1 dulu. Ya. Nah, itu sequencing ya. 1, 2, 3, 4. Nah, sekolah kan mengajarkan demikian ya. Sekolah mengajarkan demikian. Kemudian linear, mathematics, language, facts. Nah, itu yang diajarkan di sekolah ya. Think in words, words of songs, dan terakhir computation, hitung-hitungan. Nah, jelas ya, sekolah pertama di Indonesia, kita belum ngomong di luar negeri, nah itu mengajarkan tentang hal ini. Ya. Nah, is it bad? No, ya. This is good. Ya. Ini bagus. Ya. Nah, di buku saya Keajaiban Belajar, saya jelaskan juga beberapa item ini ya, item ini. Jadi kalau kalian belum puas, boleh dibaca di buku tersebut. Ya. Nah, karena nggak cukup itu, kemudian saya buat buku kedua ya, Rahasia Belajar ya. Rahasia Belajar bagaimana menerapkan otak kiri ini dengan baik. Otak kiri ini jika dipakai juga luar biasa ya, juga luar biasa. Kalaupun hanya otak kiri yang kita pakai itu udah luar biasa. Contohnya murid-murid yang ranking 1, 2, 3, ranking atas saya, itu utamanya adalah anak-anak yang telah optimal otak kirinya. Kemudian seberang ke otak kanan. Nah, disinilah masalah terjadi ya, adik-adik ya, adik-adik SMA IT Al-Mumtaz Pontianak. Jadi kalian sebelum memulai belajar di sekolah, kalian tidak cukup hanya memaksimalkan otak kiri. Cobalah otak kanan. Try to switch right brain ya. Mengapa? Nah, sini ada menarik nih. Nah, bisa dilihat ya di picture-nya, di gambar. Itu ada beberapa item juga. Yang pertama kreatif ya, kreatif. Kreatif itu apa? Ayo mikir, kreatif itu apa? Saya kasih waktu 2 detik ya, pikirkan. What is creative? What is creativity? Kreatif kata sifat, creativity kata benda. Paham ya? Ada yang belum ngerti kreatif? Nah, kreatif berasal dari kata create. Create itu menciptakan ya.
menciptakan. Itu sebenarnya sifat Allah ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Tapi kita didorong untuk mengcopy ya. Juga suka mencipta. Nah, orang yang suka mencipta disebut kreatif. Ah, lo kreatif. Wah, lo kreatif banget ya. Wah, antum kreatif nih ya. Nah, apa itu kreatif adalah ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita nggak berhenti di masalah itu. Kita punya alternatif lain. Sampai kalau alternatif itu nggak ada, kita adain. Ya. Nah, itu kreatif. Jadi kreatif. Jadi misalnya saya mau ke Mempawah, nggak ada motor. Nggak ada motor. Oke. Bagaimana caranya ya? Bahasa Arabnya kaifa, kaif. Bagaimana kita mencapai Mempawah tanpa motor? Nah, itu orang yang nggak kreatif, dia bilang nanti aja deh, nanti aja deh. Tapi kalau orang itu kreatif, oh, saya cari teman yang mau pulang kampung. Saya cari teman yang akan pulang kampung. Nah, saat kita pulang kampung, saat kita mau pulang kampung, maka otak kita akan, kalau sudah kreatif ya, otak kita akan mencari cara. Tapi kalau otak kita nggak kreatif, ya kita menyerah ya. Nggak ada motor kita bilang ya, nggak ada kendaraan. Padahal kita bisa cari teman yang akan ke sana, kita numpang ya. Kita numpang. Atau cari angkutan ya, itu kreatif ya. Kemudian imagination. Orang otak kanan akan pakai imajinasinya. Gimana misalnya? Imajinasi itu berkhayal ya, berkhayal. Membayangkan ya, membayangkan sesuatu yang baru ya. Berkhayal ada juga di baris terakhir itu daydreaming ya, berkhayal. Nah, bedanya imagination dengan daydreaming ada juga ya. Jadi imagination itu kalau Anda suka misalnya nonton film ya, film-film itu kan imagination semua ya, nggak nyata ya, nggak nyata. Nah, maka otak kanan akan mengajarkan itu. Nah, ini sepertinya berseberangan dengan otak kiri ya. Otak kiri bilang mana buktinya, mana. Nah, di otak kanan terbalik ya. Imagine it ya. Bayangkan ya. Walaupun nggak ada ya. Walaupun sebenarnya nggak ada. Nah, kemudian holistic thinking, berpikir keseluruhan. Dia nggak mau jawab satu pertanyaan dari satu masalah dari satu sisi, tapi dia mikir semuanya. Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ini? Gimana dengan ini ya? Akhirnya muncul empati ya. Sehingga orang otak kanan lebih empati daripada otak kiri ya. Maksudnya manusia yang optimal atau menggunakan otak kanan yang lebih maksimal, dia salah satu cirinya dia lebih empati. Kemudian intuition, kemudian arts seni itu maksudnya dia suka ya seni kan ada apa? Ada musik, ada sastra ya, ada gambar ya, itu seni. Jadi kalau anak-anak dilatih untuk menyukai seni atau menggunakan seni dalam pembelajarannya, maka sama dengan mendorong untuk mengoptimalkan otak kanan. How can we practice it? Bagaimana kita melakukannya? Bahasa Arabnya kaifa naf'al. Bagaimana kita melakukannya? Kita bisa menyelipkannya dikit-dikit di pelajaran kita ya. Misalnya Anda belajar matematika jelas ada gambar ruang bangun dan sebagainya. Tapi di pelajaran ini misalnya sejarah. Nah, sejarah di buku kita dikasih dikasih picture. Misalnya ada ketika sejarah buku kita tentang Indonesia, maka dikasih picture. Picture-nya bendera. Dikasih warna, bendera merah dan putih. Atau dikasih petanya. Dikasih peta. Nah, itu kan ada seninya ya, seni rupa dalam buku kita. Jadi bukunya nggak bersih ya. Jadi pelajar atau manusia yang dominan otak kiri biasanya bukunya bersih. Tapi kalau yang otak kanan, cenderung otak kanan, bukunya biasanya kotor ya. Cuman kotornya positif. Itu ada seninya, bukan kotor karena jatuh di
tanah ya, bukan. Oke, berikutnya ada rhythm atau beats, non-verbal, feelings, perasaan. Jadi orang melatih otak kanan dengan perasaan. Coba bayangkan, nah itu biasanya ya, kalau guru-guru melatih otak kanan. Ya. Jadi misalnya Pak Wandi ngajarin matematika. Ya. Jadi murid nggak ngerti-ngerti nih ya, nggak ngerti-ngerti dengan pelajarannya. Nah, maka Pak Wandi ngajarin otak kanan dengan coba bayangkan adik-adik ya. Bayangkan adik-adik. Coba bayangkan. Jadi kita belajar misalnya rumus Pitagoras, kita pakai bayangkan ya. Cara bayangkan gimana itu urusan gurunya ya. Tapi jelas murid harus dapat itu, masukkan itu. Ya. Masukkan itu. Kemudian visualization. Seperti hari ini ya. Kalian hadapi, ini ada visualnya. Kanan di kiri atau ada gambarnya, ada picture-nya, ada warnanya, itu visualization supaya otak kita lebih terbantu. Kemudian tune of songs, ada suaranya ya, suaranya. Jadi misalnya dalam pengajaran tadi tidak ya suara tadi bisa dengan lagu ya, bisa dengan lagu, nada. Ya. Sehingga itulah hikmah kenapa Al-Quran lebih mudah dihafal. Ya. Al-Quran lebih mudah dihafal daripada bahasa-bahasa lain yang tertulis di buku. Kenapa? Karena dalam agama Islam meminta pembaca Quran untuk melagukan Al-Quran. Nah, lagu itu ada tune of songs. Enak dengarnya kan? Enak dengarnya. Nah, itu membantu otak kanan ya. Otak kanan. Terakhir daydreaming atau melamun ya, melamun. Jadi melamun tuh nggak jelek ya Pak Wandi ya. Jadi kalau muridnya melamun ya, Pak Imam ya, Pak Imam kalau murid melamun jangan disuruh cuci muka. Itu menghina namanya. Menghina otak kanan ya. Jadi biarkan dia melamun ya, biarkan dia melamun. Kenapa? Karena melamun adalah optimalisasi otak kanan. Lalu diapain otak kanan yang suka melamun tadi? Dimanfaatkan dong ya. Misalnya bahasa Indonesia ya, ada anak yang suka melamun, itu dia payung, disuruh tulis, kasih kertas, kasih pulpen, nah tulis apa yang ada di otakmu. Kaget ya kan? Pak Wandi ini ada aja kok disuruh nulis. Maaf Pak, isinya kotor semua, karena dia sedang melamun yang kotor-kotor ya. Maka muncullah tulisan dia tentang sesuatu. Tulisannya bisa jadi puisi, bisa jadi cerpen, bisa jadi lelucon ya. Awal-awal enggak apa-apa yang kotor-kotor dulu kan, karena anak kita kan mungkin masih nakal-nakal ya, jadi belum masuk Al-Mumtaz jadi masih agak nakal ya. Nah, nanti di Al-Mumtaz bukan dihapus melamunnya, biarkan dia tetap ya kotor dulu awal nggak apa-apa lah ya, kotor dulu, lama-lama pelan-pelan kita ubah. Ya. Misalnya dia cerita tentang supaya dia ingin mencuri kan, nah mencuri kan nggak baik ya. Nah ketika dia mencuri kita ubah nih, jadi apa? Mencuri rahasia pembuatan senjata dari Israel kan jadi bagus ya, karena untuk kemenangan Palestina misalnya ya. Nah, jadi itu fungsi guru mengarahkan anak-anak yang tadi masih nggak tahu harus bagaimana. Nah, tugas pendidikan mengarahkannya, tapi bukan mengubahnya ya. Jadi kalau anak-anak Al-Mumtaz suka musik, suka menggambar, bukan dihapus, tapi diarahkan ke yang lebih positif. Ya. Nah itu otak kanan ya. Nah, jadi ketika otak kanan sudah optimal, wah, apa fungsinya? Kira-kira apa? Saya kasih waktu lagi 3 detik ya. Kira-kira ngapain sih repot-repot otak kanan kita optimalkan? Biarin aja otak kiri. Nah, saya kasih waktu 3 detik. Kalian apa jawabannya ya? Nah, yang tahu boleh tulis di kertasnya ya. Ini belajar analisa ya. Oke, sudah 3 detik ya. Ya, udah dapat ya. Nah, udah dapat jawabannya. Kenapa harus pakai otak kanan? Kenapa saya mendorong otak kanan ya? Nah, silakan kalian simpan masing-masing jawabannya, nanti boleh dibuka setelah saya jelaskan. Nah, jadi adik-adik tadi Pak Wandi sudah membuka sesi saya dengan memperkenalkan siapa saya.
dan program saya apa. Alhamdulillah saya dulu SMA dan berhasil ya melewati masa SMA. Kalau bahasanya permintaan orang tua atau guru itu berhasil saya penuhi, yaitu sukses dalam pelajaran. Ya. Tadi saya bilang saya berhasil menjadi alumni terbaik di sekolah saya. Alumni terbaik artinya ya hampir semua pelajaran saya no problem ya. Jadi nggak ada masalah. La ba'sa bahasa Arabnya ya. Nah, jadi saya alhamdulillah walaupun saya dulu alumni SMP ya. Jadi adik-adik di sini yang mungkin mindsetnya bilang, saya nggak mungkin sukses di Al-Mumtaz karena ini sekolah Islam. Dulu saya SMP sekolah biasa saja. Nah, maka buang itu jauh-jauh ya, karena dulu saya juga dari SMP. Dan adik-adik tahu masalah pertama anak SMP masuk Aliyah adalah apa? Ya, bahasa Arab ya. Sama, saya dulu juga very stupid ya, very stupid, sangat jahil dalam bahasa Arab ya. Sehingga ditanya sama guru, Masmuk, ya? Masmuk, saya nggak tahu kan. Padahal jawab bahasa Inggris gampang, what is your name ya. Nama aja nggak tahu kan, kebangetan bodohnya ya. Nah, tapi kemudian 3 tahun dan sekarang saya sudah menciptakan program namanya 7 minggu bahasa Arab ya. 7 minggu bisa bahasa Arab. Jadi saya pakai otak kiri saya untuk menciptakan kreatif ya, untuk kreatif dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi kemudian setelah saya selesai sekolah, saya bisa memberi dalam ilmu, artinya mengajar dari saya Sang Bintang School mengajar bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Perancis ya. Orang bertanya, how can you get it? Dari mana belajar bahasa itu? Saya bilang dari sekolah ya. Karena dulu sekolah-sekolah itu ada bahasa asing ya. SMA A ada bahasa Mandarin, sekolah B ada bahasa Jerman ya. Sekolah saya ada bahasa Prancis ya. Alhamdulillah saya bisa. Tapi teman-teman saya banyak yang gagal ya. Sulit banget katanya, Inggris saja susah apalagi Prancis. Nah, salahnya di situ pertama ya, mindset mereka udah mengatakan this is difficult ya. Haza sokbun ya. Padahal tidak ya. Ini mudah banget. Kenapa mudah? Kenapa bagi saya saat itu tidak sulit? Sebenarnya saya bukan tidak sulit ya. Tapi saya alhamdulillah ini ada sifat buruk saya yang positif ya. Sifat buruk yang positif. Jadi jangan hapus sifat buruk Anda ya, tapi arahkan ya. Sifat buruk saya adalah saya ini cuek ya, cuek. Cuek itu kan konotasinya buruk ya, nggak pedulian ya. Tapi saya larikan itu ke pelajaran. Jadi ketika teman-teman nggak bisa, saya cuek. Bahasa Perancis susah, cuek, saya cuek ya. Bahasa Perancis susah, cueknya gimana? Ya kita nggak dengar teman-teman kita. Kemudian pelajaran lain misalnya yang agak berat di Aliyah itu bagi teman-teman, sejarah Islam ya. Sejarah biasa aja ribet, apalagi tambah sejarah Islam ya. Nah, jadi kita harus double sejarah ya. Nah, tapi saat itu saya alhamdulillah di kelas itu saya nilainya tinggi banget, teman saya hampir semuanya remedial ya. Tapi saya very easy. Dan menariknya mungkin bagi adik-adik di SMA Al-Mumtaz ini, saya mempraktekannya dengan tiga prinsip utama. 1, tidak mencatat. Tidak mencatat. 2, tidak menghafal. 3, nggak nyontek ya, nggak nyontek. Jadi nggak usah mencatat. Ya, nggak usah mencatat. Lalu bagaimana bisa menguasai sejarah kalau nggak mencatat? Jadi sejarah itu bagi saya sebuah novel ya. Sebuah komik, sebuah sinetron, sebuah film. Nah, kalau Anda nonton film kan asyik ya. Nah, bayangkan itu sejarah ya. Anda baca komik kan asyik ya. Nah, bayangkan itu sejarah. Anda baca novel asyik ya, nggak pingin selesai, nggak pingin berhenti sebelum habis ya. Nah, pelajaran kan nggak begitu kan. Tapi sejarah beda bro ya. Sejarah itu harus dikemas dalam bentuk novel. Kalau gitu kita nunggu novel sejarah enggak ya. Tapi kita tadi tuh mindset kita berpikir bahwa ini asik nih mempelajari sejarah Diponegoro, bagaimana dia ditipu oleh Belanda sehingga akhirnya perang Jawa berakhir tahun 1830
seru kalau kita baca sebagai novel. Tapi kalau sebagai pelajaran, nanti dihafal, nanti ujian keluar, wah beban ya. I didn't like that ya. Tapi saya memperlakukannya sebagai novel. Kemudian saya juga suka Al-Quran hadis ya. Nah, tadi Al-Quran itu pakai irama ya, irama. Maka membaca Al-Quran atau menekuni pelajaran Al-Quran seperti mempelajari lagu-lagu. Kan asik ya? Kan asik. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Kan bernada ya. Bernada. Nah, nada itu adalah tune of songs ya. Itu otak kanan ya. Nah, terakhir tadi bahasa ya. Bahasa itu sebenarnya kok tadi picture tadi yang Anda lihat itu bagian kiri ya, bagian kiri. Tapi biasanya anak otak kiri yang belajar bahasa itu nggak berani ngomong, nggak bisa nulis karena dia kiri ya. Ngomong itu biasanya kanan, ya, kanan. Nah kita harus praktek. Tapi sayang kita nggak berani praktek di sekolah ya. Kita malu kalau disebut sombong. Akhirnya kita nggak jadi bisa ya, karena takut dibilang sombong kan. Itu penghambat-penghambat belajar. Oke, terakhir sebagai penutup ya, sebagai penutup sesi saya, nanti boleh dikembangkan di pertanyaan kalau ada. Kalau nggak ada boleh ditambahkan oleh Pak Wandi atau Pak Imam yang mungkin ada pengalaman juga tentang belajar. Jadi terakhir saya mau sampaikan kenapa kita belajar otak kanan, kenapa tidak cukup hanya otak kiri ya. Jadi kami Sang Bintang School, adik-adik bisa lihat di websitenya sangbintangschool.com atau yang suka buka YouTube Sang Bintang School ID. Ya, di situ kami mempraktekkan belajar dengan otak kiri kanan. Ya. Maaf, saya sampaikan di sekolah-sekolah formal itu biasanya dominan otak kiri, menghargai otak kiri dan mengarahkan muridnya otak kiri ya. Kenapa? Karena lebih mudah ya, lebih mudah, nggak repot gurunya ya, nggak repot gurunya. Jadi mengajar otak kanan itu repot gurunya ya, tapi mudah bagi murid. Sebaliknya otak kiri ya, otak kiri itu cenderung susah bagi murid ya, tapi gurunya mudah ya, karena dominan pendidikan kita memang dominan otak kiri dan kurikulumnya juga demikian. Yang otak kanan agak ribet dan menghabiskan waktu ya. Apalagi kalau muridnya di kelas bisa 30 sampai 40 ya. Nah, guru bilang kapan ngomongnya? Ya. Kalau ngomong terus, maksudnya speaking bahasa Inggris, hiwar bahasa Arab, nah, kapan kita selesai materi kan? Karena dikejar kurikulum itu biasanya seperti itu. Nah, kemudian gambar terus nanti bukunya kotor ya. Nanti tahun depan dipakai adiknya ya. Jadi kita nggak mau memberi peninggalan yang kotor. Jadi banyak alasan untuk tidak belajar otak kanan. Tapi kita akan tahu alasan, kita akan semangat untuk pakai otak kanan kalau kita tahu tujuannya ya. Jadi adik-adik murid-murid baru, murid bahasa Arabnya talamiz ya, talamiz atau tulab jadidun fil al-mumtaz. Jadi adik-adik mumpung masih baru, jadi kita harus mengetahui senjata kita ya. Senjata kita adalah otak kiri dan otak kanan. Nah, gunakan otak kanan agar kita bisa maksimal belajar. Sehingga kami buat program 6 minggu bisa, 7 minggu bisa bahasa Arab, 6 minggu bisa bahasa Inggris, itu dengan mengoptimalkan kanan dan kiri. Ya. Nah, gurunya yang memang repot ya. Nah, apa kelebihan otak kiri? Lebih mudah, lebih jelas, lebih clear. Tapi ada kelemahannya. Kelemahannya adalah mudah lupa. Ya, mudah lupa maksudnya ya mungkin Pak Wandi menjelaskan dengan detail pada sesi hari ini, sesi di kelas, tapi besoknya murid udah lupa ya. Sehingga karena mereka takut lupa atau takut bertanya, lupa kan jawabannya bertanya kan, buka lagi bukunya nggak ada, banyak alasan untuk menghindari lupa, maka mereka mencatat. Faktanya di rumah dibaca nggak catatannya, itu masalah besar. Ternyata tidak. Atau bacanya nanti menjelang ulangan atau ujian. Nah, itu kan mengerikan ya kalau ternyata kita bacanya terakhir atau dekat-dekat ujian. Ya. Masalahnya tadi yang ujian bukan cuma matematika, tapi semua pelajaran. Jadi akhir berat semua sendiri kan. Apalagi kita ada tahu sistem kebut semalam SKS. Ya. Satu malam belajar 2-3 pelajaran, besok gitu lagi ya. Sehingga maaf akhirnya murid benci dengan sekolah ya, karena beban berat. Ya. Nah, karena itu saya hilangkan mencatat ya. Kenapa dihilangkan? Karena
Kalau nggak ada catatan kan nggak perlu baca sebelum ujian kan, enak kan? Jadi misalnya kata guru hari minggu depan minggu tenang. Nah, Anda benar-benar tenang karena nggak ada catatan. Berani nggak? Nah, itu yang kami lakukan ya. Yang itu dimulai dari saya dulu yang mempraktekannya. Kemudian otak kanan itu memang agak repot untuk menguasainya ya, agak repot. Misalnya lagu tadi ya, lagu. Kan kalau nggak dilagukan cuma 3 menit, tapi kalau lagu kan jadi 6 menit ya, agak lama ya. Sementara sekolah katanya tadi ngejar waktu, ada pelajaran lain ya. Maka kadang kita nggak milih otak kanan, takutnya tidak efisien ya. Kemudian tadi pakai imagination ya. Belajarnya pakai imagination. Contoh kosakata ya. Jadi tahu nggak artinya greedy? Greedy. Nah, mungkin apa ya? Karena mungkin pernah dengar tapi nggak hafal ya. Nah, ya susah kita hafal karena kita nggak punya imagination tentang greedy. Nah, coba greedy, G-R-E-E-D-Y, greedy ya. Nah, bayangkan monyet, ya. Bayangkan seekor monyet atau orang hutan ya. Dia dilempari apel, dia akan dapat tangan kanan. Dilempari pisang, ambil lagi tangan kiri. Dilempari jeruk, ambil lagi kaki kanan. Dilempari pepaya. Jadi dia ambil semua. Ambil semua. Greedy ya. Kita tahu artinya greedy kan? Nah, kenapa tahu? Karena bayangkan semuanya tadi yang mau ngambil semuanya. Itu imagination ya. Nah, guru ngajar gitu kan repot ya, habiskan waktu ya. Sehingga otak kanan lebih punya proses, tapi wah itu daya ingatnya lama ya, lama banget. Jadi kita belajar bisa maksimal kalau kiri dan kanan seimbang. Mungkin itu sesi dari saya. Silahkan dicerna dan dimanfaatkan dengan baik. Dan itu semua motivasi kita adalah bagaimana kita bisa meraih kemenangan di dunia ya. Karena itu target kita diutus di muka bumi adalah menguasai dunia. Nah, kita akan menguasai dunia kalau kita punya ilmu, power. Ilmu itu power ya, power. Knowledge is power. Nah, tugas kita menguasai ilmu. Tapi masalahnya waktu belajar kita nggak maksimal. Gimana dapat ilmu kan? Nah, jadi mudah-mudahan sesi saya bisa membantu adik-adik untuk mengoptimalkan pembelajarannya di sekolah atau di rumah. Oke, Pak Wandi sebagai moderator, thank you. Mungkin sesi saya itu dulu, saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Mister. Oke, alhamdulillah untuk sesi materi ya, luar biasa sekali tadi udah disampaikan oleh Mister Yun ya, bagaimana kita menciptakan sebuah mindset ya untuk belajar biar sukses lah. Nah, anak-anakku sekalian ya, jadi tadi sudah Bapak sampaikan ya untuk menyiapkan pertanyaannya. Namun sebelum itu ya Mister, Yes. satu hal yang ingin ditanyakan ya. Dari saya dulu ya Mister ya. Oh ya, moderator mau nanya Ya. juga. Ini dulu. Nah, dengan situasi yang saat ini dihadapi oleh dunia pendidikan ya, kondisi pandemi lah, Mister. Jadi kita mengalami perubahan-perubahan dalam pembelajaran. Nah, menurut Mister sendiri ini gimana nih, khususnya sebagai peserta didik ya, ataupun guru juga, tadi menciptakan suasana belajar yang menarik. Jarak jauh maksudnya? Ya, jarak jauh. Bagaimana gitu ya? Ya, Mister. Oke. Jawab sekarang nggak? Atau mungkin dari peserta didik nih, dari siswa-siswi silakan Ya, kalau ada mungkin yang mau digabung dulu bertanya. ya, digabung dulu. Sambil Mister menyiapkan jawabannya. Silahkan dari anak-anak sekalian yang mau bertanya bisa raise hand ataupun langsung tulis di kolom chat atau langsung unmute pun boleh.
Oke, ya Oke, belum ada nih, Mister. Ya, jadi mengingatkan anak-anakku sekalian, ya, jadi kita kadang kurang efektif dalam belajar itu karena kita memang kurang motivasi ya dalam belajar. Ilustrasi tadi dari Mister ya, seperti kita mau melompati sebuah parit itu sangat mengena ya. Sebenarnya kita bisa melompat, tapi kadang kita nggak punya motivasi ya. Sudah di apa, ada seekor anjing misalnya yang mengejar kita, barulah kita mungkin melakukan hal yang sebenarnya kita bisa lebih awal untuk melakukan. Nah, itu sekedar ilustrasi dan itu memang sering mengena ke kita ya. Kita sebenarnya bisa nih belajar mata pelajaran atau ilmu tertentu ya, tapi kita kadang nanti sajalah atau kita biarkan saja sehingga kita melewatkan ilmu yang baru itu ya. Iya. Oke. Jadi penting sekali ya kita mencari. Tadi saya bilang kita akan berani melompat jika ada alasan kuat. Ya. Jika ada alasan kuat. Tapi jika nggak ada, ya ngapain juga kan gitu ya, ngapain juga. Maka tugas kita adalah mencari alasan kuat itu. Kalau orang tua kita peduli atau guru kita serius, nah mereka akan carikan alasan kuat itu. Biasanya orang tua biasanya alasan kuatnya buatlah dengan kemarahan. Jadi anaknya takut gara-gara takut dimarahin kan. Itu biasanya paling mudah ya. Marahin aja si anak ya. Tapi marah itu kan capek juga kan. Jadi kita tidak perlu tergantung pada marah. Kemudian guru bisa dengan tadi mengancam kan. Kalau kamu. Masalahnya sekarang kita nggak bisa ngancam lagi kan. Karena di rumah semua kan. Jadi mungkin kelemahan online begitu ya. Nah, online ini atau belajar jarak jauh ini sangat efektif jika kalian sudah punya motivasi. Kalian maksudnya murid-murid sudah punya motivasi, sudah terbakar. Maka mereka menunggu kita ya, kita para guru ya. Wah, kapan nih Pak ini, kapan nih Bu ini kan? Mereka menunggu-nunggu. Nah, itu kalau motivasi sudah dapat ya. Maka kunci belajar jarak jauh ini adalah motivasi. Tapi kalau nggak punya motivasi, ya mereka gadgetnya nyala, tapi mereka nggak di situ ya. Mereka nggak di situ. Nah kalau belajar jarak dekat kan atau tatap muka kan, mereka nggak punya alasan untuk ngapa-ngapain ya. Tapi kalau jarak jauh begini banyak alasan untuk ngapa-ngapain. Nah ini kuncinya satu, gurunya tidak memberikan sesuatu yang menantang. Ketantangan ya, challenging. Maka challenge ini sangat penting bagi manusia. Manusia itu kan punya adrenalin ya. Nah, tugas kita menggerakkan itu. Adrenalin itu kayak tadi dikejar anjing ya, itu adrenalin ya. Nah, sekarang masalahnya kita nggak punya tujuan. Maaf, mungkin orang tua kita sudah kaya raya ya. Kita ngapain juga belajar serius ya. Belajar ujung-ujungnya kan nanti katanya cari kerjaan misalnya. Atau ujung-ujungnya dapat beasiswa kan. Sekarang kita nggak perlu dua-duanya kan. Beasiswa, bapak saya yang berikan beasiswa. Nah, kita kan nggak perlu belajar serius ya. Nggak punya alasan ya. Nah, jadi itu penyakit anak orang kaya ya. Dia sudah sangat mapan. Yang kedua, orang miskin atau orang tidak mampu ya. Mereka juga punya alasan ya untuk tidak serius belajar. Mereka selalu punya dalih ya. Mereka punya dalih. Aku tak bisa. Aku pasti kalah ya. Punya 1000 alasan untuk tidak mampu mengejar temannya. Padahal dari ketidakmampuan tadi bisa melompat menjadi prestasi besar ya. Contohnya ya, kalau yang suka baca cerita profil orang-orang besar, biasanya orang-orang besar itu berawal dari kondisi keluarga yang tidak nyaman ya. Contoh kalau sepak bola ya, pemain terbaik dunia salah satunya mungkin adik-adik kenal Ronaldo ya. Ronaldo kan Anda tahu dulu kecilnya gimana ya. Atau yang muslim Zinedine Zidane ya. Dia dengar-dengar main bola waktu kecil pakai kertas dijadikan bola ya, tendang-tendang. Adik-adik kan tidak seperti itu kan. Beli aja bola nanti nggak dipakai ya.
Nah, karena mudah dapat duitnya, jadi dia nggak berupaya untuk ini ya, untuk meraihnya. Nah, jadi kemudahan. Jadi masalah terbesar pelajar kita adalah kemudahan. Ya, kemudahan. Nah, sekarang belajar jarak jauh ini kalau ini susah, nah itu malah bagus ya, malah bagus. Nah, cuma tadi kita nggak punya motivasi, itu masalahnya ya. Maka usul saya adalah tanamkan dulu motivasi dalam diri kita. Ya. Motivasi bisa dua ya, motivasi jauh sama dekat. Motivasi jauh sama dekat. Yang jauh itu apa? Jauh itu apa? Ayo apa? Jauh itu surga ya. Maka Tuhan ciptakan surga itu katanya penuh dengan ketidaknyamanan ya, penuh dengan kesulitan ya. Nah, karena dengan ketidaknyamanan dan kesulitan itulah kita akan maksimal keluarnya energi atau power kita. Ya. Tapi kalau nyaman, ya, kita nggak jadi apa-apa ya. Kita nggak jadi apa-apa. Nah, kelemahan kita adalah di rumah kita terlalu nyaman, betul nggak? Ya. Di rumah terlalu nyaman. Nah, nyaman tadi membuat kita tidak maksimal. Ya. Nah, apalagi kemudian gurunya baik-baik ya, gurunya baik-baik. Ya. Nah, jadi Pak Wandi harus lebih tidak baik. Ya. Baik lawannya apa? Ayo. Baik lawannya bukan jahat ya, bukan jahat. Tapi kita harus jadi ada bukunya ya, ada bukunya judulnya lawannya baik itu bukan buruk ya, atau lawannya buruk bukan baik ya. Nah, jadi bukunya adalah apa ya? Jadi bukunya warna merah. Jadi buku itu mengatakan lawannya baik adalah hebat, ya. Hebat. Kenapa kita jadi orang baik? Karena kita nggak mau jadi orang hebat. Ya. Kenapa kita nggak jadi orang? Kenapa kita biasa-biasa aja? Karena kita sudah cukup dengan baik. Kita harus jadi hebat. Hebat itu apa? Hebat itu ketika teman kita tidak melakukannya, kita melakukan. Ketika teman tidak berpikir, kita memikirkannya. Misalnya, Anda berpikir nggak kalau Anda harus memberi sebuah pahala yang spesial, tidak hanya sholat, puasa, zakat, ya. Tidak cukup itu ya, karena hampir semua kaum muslimin melakukannya. Nah, jadi cari motivasi tingginya. Nah, itu surga itu mahal, surga itu berat, surga itu penuh kesulitan mengitarinya. Maka kita jangan takut dengan keberatan atau kesulitan itu, tapi kita cari alasan untuk melampauinya. Dan Tuhan memberikannya bonus, yaitu surga di depan. Itu motivasi yang jauh. Nah, motivasi yang dekat tadi, cari anjing tadi ya. Nah, biasanya kalau remaja-remaja yang masih berpikir pendek, nah dia butuh ini ya, butuh alasan pendek tadi. Takut pulang ke rumah kalau catatannya nggak bagus, maka dia mencatat ya. Akhirnya sekolah penuh dengan catatan. Karena orang tuanya minta, mana catatannya, bukti belajar ya. Nah, itu kalau dia belum tahu sang bintang school, maka orang tua akan nyuruh catat, ya, mendukung. Ya. Atau guru juga, ya, akhirnya murid catat-catatan aja yang lengkap. Ya. Di otaknya maaf belum masuk, ya. Ilmunya belum masuk otak, masih masuk di catatan. Nah, kita perlu anjing tadi, ya. Nah, tugas kita carilah anjing tadi yang akan membuat kita melompati parit. Ya. Ini ada kisahnya, kisah seorang atlet renang, ya. Atlet renang dunia. Ada yang kenal nggak ya? Atlet renang dunia. Siapa namanya? Ian Thorpe mungkin ya, Ian Thorpe. Jadi dia meraih medali yang sangat banyak, memecahkan rekor yang sangat banyak, sehingga orang kaget how can he did ya, gimana dia bisa melakukan itu. Jadi konon katanya dia dilatih dengan luar biasa, ya. Luar biasa. Jadi dia dikasih motivasi yang luar biasa untuk meraih rekor-rekor tadi. Dia dapat jangka panjangnya. Jangka pendeknya juga dikasih ya. Jadi mungkin kalau atlet renang itu beban terberatnya adalah berenang di subuh hari ya. Subuh itu kan dingin ya. Males ke kolam renang ya. Nah, tapi si atlet renang tadi bukan cuman sama pelatihnya ya. Pelatihnya tidak cuma memberikan treatment subuh-subuh berenang ya, tapi di belakang dia dikasih hiu kecil ya. Hiu kecil, bayangkan ikan hiu ada di belakang dia. Nah, kalau Anda seperti itu apa yang terjadi ya?
Artinya ikan hiu itu akan menggigit Anda. Untung yang kecil ya, nggak sampai makan ya. Ikan hiu itu akan mengejar Anda sampai menggigit Anda. Tentu Anda tidak akan mau kan? Nah, perenang tadi tidak akan mau digigit oleh si ikan, maka dia akan berenang dengan cepat. Setiap hari begitu, wah cepatnya luar biasa ya. Nah, maka kita butuh hiu kecil. Ya. Kita butuh hiu kecil. Nah, jadi kesimpulan saya, ilmu itu tidak akan menarik jarak jauh kah, jarak dekat kah, ya, kalau tidak punya motivasi. Ya. Tapi sebaliknya, kalau motivasinya besar, motivasinya luar biasa, maka dia nggak masalah jarak jauh atau jarak dekat. Ya. Jarak jauh atau tatap muka. Bahkan, ini hebat lagi nih, siapa pahlawan wanita kita, 21 April, nah itu R.A. Kartini ya. Nah, R.A. Kartini belajarnya gimana? Ayo. R.A. Kartini. Apa prestasinya? Bayangkan, she made a school. Dia membuat sekolah. Tapi saat itu, wanita-wanita tidak boleh keluar rumah. Dipingit. Bayangkan, dipingit tapi buat sekolahan. Anda kan nggak dipingit. Ya? Nah, kemudian dia bisa bahasa Belanda. How can? Ada nggak kamus bahasa Belanda saat itu? Ya? Nah, kemudian dia surat menyurat pakai bahasa Belanda, surat menyurat ya, ke orang Belanda pakai bahasa Belanda kan? Nah, ini zaman berapa tahun berapa bro? Ya? Saat itu nggak ada online ya, nggak ada online. Tapi Soekarno bukan Soekarno, Kartini bisa. Dia dapat teman sahabat penanya dari jarak jauh. Kita enak nih, kita nih enak, chat aja. Sepersekian detik dapat balasan ya. Bahkan kita tatap muka nih nggak perlu batasan apa, nggak perlu ada jeda waktu kan, benar-benar live. Nah, Kartini harus menunggu berapa bulan suratnya dibalas. Dan usianya juga masih muda, dia sudah menjadi pahlawan Indonesia, sudah memberi sesuatu ya. Nah, kalian ya, murid-murid di sini mungkin banyak alasan untuk tidak berbuat apa-apa karena memang kita nggak punya motivasi. Kartini tahu negara sedang susah ya, negara sedang butuh sesuatu, maka dia melakukan sesuatu ya. Jadi jarak jauh pun tidak masalah saat itu ya. Ingat R.A. Kartini jarak jauh pun tidak masalah saat itu, bahkan jaraknya ditambah dengan waktu jeda yang luar biasa lama. Ya. Dia mengirim surat, dibalas bukan dibalas, sampainya balasan itu beberapa bulan kemudian karena jarak Indonesia Belanda itu sangat jauh ya. Kan pakai kapal ya, belum ada pesawat terbang ya. Sekarang sudah sangat mudah. Jadi bersyukurlah kita belajar jarak jauh pakai online ini live tanpa kendala jeda atau kita kan kalau masalah sinyal yang jelek itu kan hanya dikit ya. Nah, kita harus bersyukur ya. Maka orang Islam itu kekuatannya dua ya, sabar dan syukur. Ya. Maka Kartini tadi sabar menunggu balasannya beberapa bulan. Kita syukur tanpa perlu menunggu lama. Ada duanya bisa kita dapatkan. Dan if we master it, jika kita menguasainya, nah jangan khawatir, kemudahan, kesuksesan akan mendatangi kita. Sama seperti belajar kita. Mungkin itu jawaban saya. Ya. Jadi bukan teknis, tapi motivasional ya. Sehingga kita tidak punya alasan untuk tidak bersyukur dengan kondisi kita saat ini. Oke, begitu Pak Wandi. Oke, syukron Mister. Mantap sekali jawabannya. Nah, jadi tadi di awal kita sudah ada diskusi dengan peserta didik bahwa memang pembelajaran online ini kadang dirasa tidak efektif begitu. Nah, jadi ternyata justru itulah tantangannya ya. Nah, bagaimana baik dari sisi guru maupun siswa bisa mengoptimalkan, sama-sama mengoptimalkan pembelajaran yang masih jarak jauh ya. Itulah ternyata tips ya kesuksesannya. Oke, dari anak-anakku sekalian ada yang mau bertanya? Kasih kesempatan lah. Silakan. Mumpung ada pematerinya nih.
Baik, sekali lagi ada yang ingin bertanya? Saya Ustaz. Oke, Salsa ya. Bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan motivasi yang besar itu? Apakah dengan kita mencari sendiri motivasinya dengan memaksa diri kita atau gimana gitu supaya kita bisa termotivasi? Oke, terima kasih Salsa ya atas pertanyaannya. Nah, ini Mister ya, pertanyaan dari siswa. Ini kelas 10 ya. Bagaimana kita mencari motivasi ya? Kadang memang kita nih belum menemukan apa sih motivasi kita. Nah, mana nih Mister Oke, memunculkan itu? oke. Terima kasih Salsa, salam kenal ya. Selamat juga udah diterima di Al-Mumtaz. Mudah-mudahan bisa jadi murid yang zakiyah, ya, murid yang cerdas. Nah, motivasi adalah sesuatu yang hilang dari kebanyakan pelajar kita hari ini ya. Motivasi adalah harta yang berharga, tapi dia sepertinya nggak ada, padahal dia ada di sekitar kita. We have many reason to do. Jadi kuncinya we have many reason to do. Kita punya banyak alasan untuk melakukan sesuatu. Itulah motivasi ya. Cuman kadang tidak kuat. Nah itu masalahnya. Jadi kita bukan tidak punya motivasi, tapi tidak kuat. Ya, tidak kuat. Nah sekarang how to search? Gimana mencarinya? Gampang kok ya, gampang kok. Yang pertama hadis Rasulullah mengatakan bahwa bukan golongan kami orang yang tidak peduli dengan umat Islam ya. Jadi bukan golongan kami. Nah, artinya apa? Kita harus tahu kondisi umat Islam. Kita harus tahu kondisi umat. Kita harus tahu kondisi rakyat kita ya. Rakyat kita sedang apa nih? Sedang kaya raya, sedang sukses, sedang maju, sedang berlimpahan, atau sedang menderita, ya. Sedang kebingungan, sedang kebodohan, sedang kemiskinan. Ya. Nah itu pertama. Jadi kata Nabi tadi kepedulian terhadap umat, ya. Kepedulian terhadap umat. Nah jadi kalian masuk Al-Mumtaz itu apa? Ya? Ego pribadi, ya. Ada alasan ya ego pribadi mau jadi yang paling pintar. Ngapain jadi pintar ya? Ngapain jadi pintar? Tentu untuk melakukan sesuatu ya. Tapi kalau orang itu egois, maka tujuannya pintar cuman dapat nilai yang tinggi. Nilai tinggi nanti masuk kampus yang bagus. Kampus bagus nanti lulus terbaik. Terbaik nanti mudah dapat kerjaan. Itu egois ya. Itu egois. Nah, kalau tujuan kita cuman begitu, ya maaf, kalau tujuan kita cuman begitu, maka kita biasanya belajarnya ya mau cepat-cepatan. Mau cepat-cepatan, bahkan menghalalkan segala cara, ya, seperti mencontek ya. Tapi kalau kita tadi kata Nabi tadi umat ya, itu pertama. Yang kedua mungkin yang bukan Islam kan tidak punya alasan umat ya. Tapi ternyata mereka nomor satu ya. Contohnya di Pontianak sendiri ya. Itu kan sekolah-sekolah terbaik biasanya sekolah bukan sekolah Islam ya. Bahkan mungkin sekolah dari agama lain ya. Nah, mereka kan nggak punya alasan seperti tadi pertama ya. Nah, kenapa mereka bisa ya? Nah, jadi motivasi mereka luar biasa ya, luar biasa karena ya ini saya pernah praktekkan, saya alami. Jadi saya dulu lahir di Pasar Kemuning ya, saya lahir di Pasar Kemuning. Jadi rumah saya kanan kiri depan itu orang Cina ya, orang Cina. Nah, maka sejak kecil saya bergaul dengan orang Cina. Nah, mungkin pernah dengar ya, tuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Itu enggak untuk saya ya, karena saya sudah dapat. Saya enggak perlu ke Cina ya. Nah, di situ saya mengalami bagaimana orang Cina itu memotivasi ya, memotivasi. Nah, pertama bayangkan ya, adik-adik SMA IT Al-Mumtaz. Jadi adik-adik saya dulu bergaulnya sama orang Cina. Kecil ya, saya kecil. Nah, kita ngumpul-ngumpul. Nah, kira-kira ngomongin apa? Ayo. Kira-kira ngomongin apa? Nah,
saya dulu nggak heran ya, karena saya nggak tahu perbandingannya. Tapi sekarang saya lihat anak-anak Muslim, anak-anak Melayu itu kalau ngumpul itu ngomongnya apa? Ya, yang cewek ngomong cowok, yang cowok ngomong cewek ya. Atau kalau yang belum dewasa yang ngomongnya game ya. Kalau yang cowok ya game. Nah, waktu saya bergaul sama orang non Muslim tadi, maka mereka ngomonginnya apa? Nanti kamu setelah besar, setelah SMA tamat mau kemana? Ya? Oh, jawabannya Hong Kong, ya. Jepang, ya. Mungkin paling dekat Jakarta. Ya. Nah, pikiran mereka sudah keluar dari Pontianak, Jakarta, Hong Kong, Jepang, Korea, dan sebagainya. Kan? Nah, maka motivasi mereka membuat mereka cari cara untuk mencapai itu. Nah, kalau tadi maaf, yang anak-anak Melayu berkumpul, anak-anak Muslim berkumpul, ngomongnya cowok atau cewek, maka aktivitas mereka tidak jauh dari mengejar itu. Ya. Jadi misalnya tadi, saya mau belajar semangat karena ada si A, ya, tertarik dengan si B. Ya. Nah, kalau si B nggak tertarik, dia nggak tertarik juga. Ya. Si B nggak ada, dia nggak semangat juga. Ya. Jadi motivasinya itu. Ya. Tapi tadi yang teman-teman saya yang Cina, yang non-Muslim tadi, itu motivasinya keluar daerah. Dan mereka tahu kalau ke Jepang, Hong Kong, Australia, ya, nah itu yang dekat-dekat sini ya, nah itu butuh minimal bahasa asing. Maka tidak heran kalau orang Cina itu lebih bagus bahasa asingnya daripada kita. Karena tujuan mereka itu, ya, tujuan mereka itu. Ke Hong Kong kan bukan bahasa Indonesia kan? Ke Australia bukan bahasa Indonesia kan? Singapura juga bukan bahasa Indonesia kan? Nah, walaupun mereka dekat dengan kita, tapi ya, mereka lebih berbahasa internasional. Ya. Sehingga orang Cina tadi, teman-teman saya, lebih suka belajar, bukan lebih suka, ya, punya alasan. Ya. Nah, kenapa tadi kita yang Melayu tidak suka atau tidak punya motivasi kuat? Karena pikiran kita apa setelah SMA? Ayo, selesai habis SMA mau kemana? Kalau nggak kuliah, ataupun setelah kuliah, mungkin jawabannya pulang kampung. Ya. Pulang kampung. Kampungnya di mana? Ya? Di kampung, di kampung. Kampung isinya orang mana kan? Orang Melayu kan. Jadi kita tidak punya alasan untuk belajar bahasa asing ya. Pulang juga sama Pak Long, Pak Uksu ya. Jadi nggak perlu. Tapi ya orang Cina juga pulang kampung kan. Tapi mereka punya daerah yang mereka impikan. Hong Kong, Taiwan, Cina, Jepang, Korea, Australia, New Zealand, Singapura kan. Itu kan pasti bahasa Inggris kan. Ya. Nah, jadi kita nggak punya alasan kuat ya. Sekarang kalian cari alasan kuatnya dengan tadi tamat Al-Mumtaz, jangan kuliah di Unpad ya. Ya. Kejar ke mana? Australia ya. Kalau kalian punya orang tua yang hebat, orang tua yang besar, kaya raya, minta sejak sekarang, Pak, manggilnya Abi, Abi, saya nanti mau kuliah ke Australia ya. Nah, Abinya pasti mengizinkan. Urusan duit nggak ada duit itu urusan kedua ya. Tapi ketika udah mengizinkan, maka otak kita akan berpikir Australia, ya. Otak kita akan berpikir Jepang, ya. Nah itu masih mending ya, masih mending di Indonesia pikirannya cuman mungkin bahasa asingnya cukup bahasa Inggris. Tapi lihat di Eropa ya, Eropa. Nah, kalau kalian perhatikan Piala Eropa sekarang itu negara satu misalnya tadi Prancis ya, Prancis. Kalau Anda suka geografi ya, bayangkan Prancis itu lokasinya di mana? Ya. Prancis itu lokasinya di sebelah utara Afrika, ya. Sebelah utara Afrika, di tengah benua Eropa. Nah, Prancis ini dikelilingi oleh, nah kalau suka geografi pasti Anda hafal ya. Jadi Prancis itu di sebelah utaranya ada trio Benelux, Belanda, Luxembourg, Nederland. Ya. Nah, bayangkan Belanda punya bahasa sendiri, ya. Belgia punya bahasa sendiri ya. Kemudian di sebelah timurnya negara apa? Di sebelah timur Prancis itu ada Jerman. Ya. Di sebelah tenggara itu antara timur dan selatan, tenggara itu Italia. Ya. Nah, Jerman, Italia bahasanya apa? Nah, masing-masing punya bahasa sendiri ya. Nah, di selatan Prancis ada Spanyol, ada Portugal. Sekarang pernah dengar kan bahasa Portugal, pernah dengar bahasa Spanyol, mereka punya bahasa masing-masing ya. Jadi Eropa lebih maju dari kita, kenapa? Karena mereka belajar bahasanya banyak ya. Sehingga orang Eropa yang berpendidikan rata-rata bisa menguasai bahasa asing lebih dari 2 atau 3 ya. Karena kalau tidak mereka nggak bisa main-main ke tetangga ya.
Karena tetangga Prancis semuanya bahasanya beda ya. Ada Jerman, ada Italia, ada Belanda, ada Spanyol ya. Nyebrang laut di utara, bukan di utara ya, utara ke barat, barat ke utara ya. Itu namanya barat laut. Jadi barat laut Prancis ada Inggris. Nah, bahasanya beda lagi ya. Jadi orang Prancis bisa punya alasan kuat untuk belajar bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Italia, Spanyol ya. 6 ya. Karena lokasinya ya. Kita kan enggak kan? Kita kan enggak ya. Kita nyebrang ke utara Malaysia ya. Mungkin bahasa Melayu kan. Kita ke barat Kalimantan Tengah ya. Kita ke selatan Pulau Jawa ya. Kita ke barat Sumatera ya, timur ketemu Kalimantan Timur atau Kalimantan Tengah ya. Jadi kita nggak punya alasan untuk menguasai bahasa asing ya. Betul nggak? Nah, kalau nggak punya alasan kita minta tolong ya. Nah, ini terakhir ya, alasan terakhir. Kalau Anda nggak dapat juga alasannya, dari buku nggak dapat, dari hadis nggak dapat, dari ayat nggak dapat, kemudian Anda cari sendiri nggak dapat ya. Anda sekarang minta bantuan orang tua. Minta bantuan orang tua. Misal saya, kalau tidak mampu menemukan motivasi, minta bantuan orang tua. Kalau orang tua nggak ngasih ke guru ya, nah, minta bantuannya gimana? Ya, jadi kalau masih di rumah atau di rumah ngomong aja langsung, kalau sedang merantau bisa nelpon ya. Mintanya gini, Abi, Umi, Papa, Mama, Salsa pengen sukses nih, tapi Salsa kekurangan motivasi. Nah, jadi Salsa minta maaf, minta tolong motivasi yang besar. Jadi Papa, Mama, Abi, Umi, kalau semester ini saya tidak berhasil menguasai bahasa asing pertama, misalnya bahasa Arab, Salsa tidak mau dikirimi uang jajan. Jangan kirimi Salsa uang jajan. Nah, berani nggak? Nah, itu motivasi. Ya. Itu motivasi. Maka setiap hari Salsa akan ketakutan, nggak dapat uang jajan. Wah, akhirnya berhasil ya. Karena kita takut nggak dapat uang jajan di semester 2. Nah, dapat dia bahasa Arabnya bagus. Di semester berikutnya, wah ternyata berhasil ya metode begitu. Nah, kita tingkatkan lagi. Papa, Mama, Abi, Umi, kalau Salsa tidak berhasil 3 besar, tidak masuk 3 besar di sekolah, atau nilainya tidak A semua, jangan kirimi Salsa uang jajan setahun. Wah, ketakutan sekali kan? Jadi uang jajan harian nggak dapat, nanti Lebaran nggak dapat duit kan? Wah, jadi miskin kita kan? Nah, ketakutan tadi akan membuat Salsa, akan membuat kita berpikir mengejarnya, ya. Mengejarnya. Atau lebih ganas lagi boleh ya? Papa, Mama, Abi, Umi, kalau tahun ini Salsa gagal di sekolah, tidak masuk 5 besar, Salsa nggak boleh pulang ke rumah. Wah, jadi Salsa di mana dong? Cari kos ya. Salsa di mana dong? Tinggal sama bibi, tinggal sama tante, tinggal sama paman, tinggal sama kakek, tinggal sama nenek. Nggak boleh di rumah ya. Itu kan motivasi yang dicari-cari ya. Nah, itu boleh, itu bisa ya, bisa. Jadi kita cari segala cara untuk mengejar kesuksesan kita. Itu salah satunya dengan itu ya. Nggak dapat motivasi besar, nggak dapat motivasi kecil, kita ciptakan motivasi itu tadi. Minta tolong orang lain ya. Minta tolong orang lain. Ya. Ini kan sederhana, sudah kita sering praktekkan ya. Misalnya, Papa, Mama, saya ingin sholat subuh awal waktu ya. Kalau nggak bisa sirami saya ya, siram. Atau kasih lilin menetes di kaki saya. Wah, sakit ya. Tapi itu tadi membuat kita bergerak cepat ya ketika subuh datang. Ya. Ada alasan kuat dan ada ketakutan yang menghantui kita. Ya. Oke, jadi motivasi itu sangat penting. Carilah dia ya, carilah dia. Kalau tidak bisa motivasi besar, motivasi pendek, juga minta bantuan orang lain itu bisa ya. Oke, itu Pak Wandi, itu Dek Salsa. Oke, terima kasih Mr. Yun. Saya rasa cukup ya untuk sesi tanya jawabnya dulu. Jadi kalau ada dari anak-anakku sekalian yang belum puas dengan apa sih motivasi saya ini untuk belajar termasuk di SMA ITI Al-Mumtaz, nanti boleh diskusi ya, buka diskusi dengan mentor masing-masing atau walas
yang sedang mendampingi. Nah, sekali lagi terima kasih banyak Mister ya sudah berbagi dengan anak-anak kami ya, sudah memberikan motivasi yang luar biasa. Semoga ini bisa mematik ya semangat belajar untuk anak-anak. Semoga setelah ini nanti ada yang pengen belajar ke Turki, misalnya Madinah ya. Yes, right. Ada Mister, ya Insya Allah ada anak-anak kita yang pengen belajar ke sana. Nah, apa yang perlu dicapai untuk belajar ke sana? Nah, mereka dari sekarang lah harus sudah disiapkan. Iya, dari kelas 1. Bukan lagi dari kelas 3. Nah, dari sekarang mesti disiapkan. Apa sih? Nah, itu hafalannya, misalkan hafalan Qurannya berapa juz misalnya. Itu juga mesti disiapkan. Itu tantangan dan itu yang kita kejar. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Mr. Yun. Insya Allah sesi materinya sudah selesai. Apabila ada yang kurang berkenan dari kami mohon maaf ya Mr. Yun ya. Oke. Nah, ya. Ini selanjutnya untuk anak-anak sekalian jangan live dulu. Ustadz akan mempresentasikan tugas ya. Mau dengar tugas nih kayaknya gimana gitu yang baru masuk udah ada tugas misalnya kan. Nah, ini sebenarnya bukan hanya sekedar tugas, ini sebenarnya kita merancang ya, tadi itu, merancang motivasi belajar kita. Nah, jadi ini mesti kita desain ya, mesti kita desain hidup kita, sekali lagi mesti kita rencanakan. Ya, walaupun balik lagi hidup kita memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mesti kita membuat rencana yang sebaik-baiknya ya. Tanya Mister Yun enggak dikeluarkan dulu? Oh, ya Ustaz. Udah biasa. Sip udah muncul, Pak. Oke ya. Nah, ini anak-anak sekalian. Jadi pertama kalian cari secara berkelompok ya. Kalau yang berkelompok dengan mentor masing-masing khusus kelas 10 itu kan sudah ada kelompok masing-masing dan nanti diskusi cari tokoh baik nasional maupun internasional ya dunia yang sukses karena belajar. Nah, perlu digarisbawahi di sini ya, sukses karena belajar. Nah, kalian cari seseorang tokoh lah ya yang bisa kalian cari di internet, banyak sekali ya orang-orang yang sukses karena belajar. Termasuk Einstein ya, yang katanya harus putus sekolah, tapi dia ada belajar juga di situ ya. Ada kisahnya dia terus belajar menemukan sebuah ilmu ya, walaupun tidak dari formal ya, lembaga formal, tapi dia dengan mandiri. Nah, itu juga belajar namanya. Jadi bukan hanya sekedar harus dari sekolah formal yang di sini ya. Sukses karena belajar nih perlu digarisbawahi itu bisa karena apa saja, kan? Di mana saja. Tidak mesti dia belajar di tempat yang formal. Nanti silakan didiskusikan dengan teman-teman di kelompoknya ataupun yang di kelas 11, kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Oke ya. Nah, untuk yang kelas 11 dan kelas 10 tetap sama ya. Untuk mencari juga ya kisah ini. Karena kalian ini sebentar lagi masa belajar di SMA ITI Al-Mumtaz. Ada yang tinggal 2 tahun, ada yang tinggal 1 tahun lagi. Nah, mesti ini motivasinya harus sudah muncul ya. Siapa sih orang yang menjadi motivasi kita? Yang kedua, membuat tulisan pribadi, alasan belajar di Sematras, dan harapan kalian sekolah di SMA ITI Al-Mumtaz. Nah, ini khusus kelas 10 ya. Membuat tulisan pribadi, kenapa kalian mesti belajar di SMA ITI Al-Mumtaz ya. Perlu anak-anakku sekalian ketahui bahwa kita di SMA ITI Al-Mumtaz ini juga ada prestasi akademik non akademik.
Jadi silahkan tuliskan alasan kalian. Bisa jadi salah satu alasan itu karena pengen berprestasi kan, itu salah satunya. Bisa di akademik maupun di non akademik. Dan terus tuliskan harapan kalian sekolah di SMA Integritas. Sedangkan untuk kelas 11 dan kelas 12 kan sudah pernah membuat ini. Nah, kalian perlu mengevaluasi ya. Perlu mengevaluasi sejauh mana harapan kalian di SMA Integritas ini tercapai atau tidak. Nah, kalau memang ada evaluasinya, sampaikan. Sampaikan, dan itu baik evaluasinya bagi sekolah maupun evaluasi untuk diri sendiri. Nah, nanti ya bisa diskusi dengan walas masing-masing. Kalau yang ini bisa dipahami terkait tugasnya. Oh ya, satu lagi, dikumpulkan melalui apa sih? Nah, karena ini kan sifatnya tulisan ya, bisa diketik. Kalau yang punya perangkat untuk mengetik atau membuat yang lebih menarik PPT misalnya, bisa juga. Kalau yang punya keahliannya di situ, yang tidak punya fasilitas laptop misalnya untuk mengetik dan membuat Word atau PPT, bisa tulis sendiri ya, tulis tangan atau menggambar gitu kan, bisa juga dibuat gambar-gambar. Apakah begitu ya, cita-cita saya dokter misalnya kan, dituliskan siapa tokoh ininya gitu kan misalnya, boleh juga nanti ya. Itu digambar, ditulis tangan juga boleh. Silakan, ada pertanyaan untuk tugasnya? Silakan. Imam Wahyudi. Baik, Bapak mau mungkin bisa. Cukup ya Pak Andi. Cukup ya? Nanti lebih dalam ke mentor masing-masing aja. Oke. Kalau sudah cukup, saya rasa itu saja dulu untuk sesi hari ini ya. Jadi dari keseluruhan sesi hari ini saya rasa sudah cukup. Saya sebagai MOT mohon maaf, untuk izin undur diri dulu ya. Kalau ada kata salah mohon dimaafkan. Kita tutup bersama dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Besok kita bertemu lagi. Besok kita bertemu lagi di pukul yang sama dan mungkin tetap menggunakan Zoom meeting ya. Jadi siapkan memang perangkat-perangkat yang sudah dijabarkan tadi. Dan tugasnya kalau bisa sudah selesai untuk besok, karena kita akan ada FGD ya. Fokus group discussion yang membicarakan hasil penugasan hari ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan anak-anak sekalian boleh meninggalkan Zoom meeting ya. Ya. Bukan Ustadz. Ya. Pak, langsung di live kan ya?